Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita di minggu hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 33 mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar semua firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Seperti itu firman Tuhan. Satu hal yang kita pahami bahwasanya firman Tuhan ini menekankan pertobatan, menekankan perubahan. Jikalau dulu kita di seberang sana tempat berdosa, kini Tuhan merindukan ada proses perubahan pikiran, hati, kehidupan, iman percaya kita berada bersama Allah dalam nama Yesus. Bertobatlah dari segala sesuatu yang tidak baik. Orang yang tahu yang baik tapi tidak melakukan yang baik adalah orang fasik. Orang yang tahu aturan pelanggaran tapi melanggar aturan pelanggaran adalah orang fasik. Jikalau orang fasik itu mati dalam keberdosaannya, tidak dituntut, tidak diberikan resiko, tidak diberikan konsekuensi, tidak diberikan ganjaran dari orang yang mengetahui yang salah, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari kita yang memahami kesalahan itu, dari kita yang tahu untuk membimbing dan menggembalakan itu. Sebaliknya, jikalau saudara-saudara sudah mendidik anak-anak, mendidik orang dengan baik, menggembalakan orang dengan baik, dengan pendekatan yang baik, tapi toh dia menolak apa yang kita sampaikan, maka dia sudah menanggung kesalahannya dan Allah tidak menuntut kita, dan kita sudah selamat dari persoalan itu sebagai pemimpin, sebagai penggembala, sebagai orang tua, dan sebagai siapapun. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah penekanan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Kita disebut sebagai penjaga, sebagaimana dulu Yehezkiel dipanggil Allah menjadi nabi di Israel Selatan, di Yehuda. Tapi bangsa itu terbuang oleh karena memang Yehezkiel sudah memperingatkan bahwa bangsa ini akan terbuang, bahwa bangsa ini akan menderita, walaupun nanti Allah akan tetap menjagai, menyelamatkan mereka. Mereka toh tidak mau mendengarkan. Mereka keras, tegar tengkuk. Sehingga Allah sungguh-sungguh membawa mereka ke pembuangan dengan hadirnya Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Dan imam besar itu, yakni Yehezkiel sebagai nabi,
dan sebagai imam juga ikut terbuang ke Babel di usianya yang ke-30 tahun itu. Memberikan kepercayaan yang luar biasa di usia yang sungguh-sungguh masih tergolong yang labil. Bayangkan saudara-saudara, masih berumur 30 tahun, Yeskiel sudah memperoleh beban yang luar biasa. Dan diberikan tugas tanggung jawab menjadi penjaga. Saudaraku yang kekasih, menjadi penjaga memang memberikan arti manusia yang ansih, manusia yang sungguh-sungguh sebagai manusia, tapi harus memiliki keberanian. Bayangkan, di negara orang, di kerajaan orang, di tempat orang berkuasa, yang bukan rekan senegara, bukan rekan sebudaya, bukan semarga, tapi harus berani membicarakan sesuatu yang benar dan sungguh-sungguh, dan memberikan dampak bagi orang yang jahat, walaupun itu kepada bangsanya sendiri. Di dalam pembuangan itu sungguh pekerjaan yang sangat membutuhkan keberanian. Oleh karena itu memang Allah membekali kekhususan tertentu yang diberikan Allah kepada Yeskiel. Saudaraku yang kekasih, dalam bagian terakhir Allah memperlihatkan, andai kata mereka mengatakan kami menanggung beban kau atas kesalahan kami, atas dosa-dosa kami, Allah kembali memperingatkan Yeskiel, katakan kepada mereka bahwa aku tidak berkenan melihat akhir hidup orang yang fasik dalam kefasikannya. Tapi aku adalah Allah demi namaku. Katakan kepada mereka adalah Allah yang sungguh-sungguh mau menerima pertobatan orang-orang yang sungguh-sungguh memahami dosanya dan kembali datang kepadaku. Saudaraku yang kekasih umat Allah di tengah-tengah gereja kita, mungkin banyak hal yang sudah kita lalui dalam kehidupan ini. Ada titik-titik tertentu yang kita terjatuh dan kita tidak mau untuk berbalik. Ada orang yang diutus Allah untuk memperingatkan kita. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengajak kita, mari berubah, mari bertobat. Bertobat, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan, dan ikutlah senantiasa Tuhan kita sesuai dengan perintahnya. Ikutlah Yesus sebagai jalan dan keselamatan itu. Jangan lagi hidup di tengah-tengah kubangan dosa. Tinggalkan segera, karena Tuhan merindukan orang yang kembali dari dosa-dosanya. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persahabatan, di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah pelayanan, hayati kehidupanmu, hayati panggilanmu. Jikalau ada orang termasuk atasanmu, rekanmu, saudaramu yang mengingatkan kamu, karena kamu kelihatan terkesan terlampau tegar tengkuk dalam keberdosaanmu, bertobatlah. Allah, gereja saudaramu menantikan dan senang atas pertobatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang akan Engkau pakai untuk menegur orang yang bersalah. Jikalau kami adalah orang yang bersalah dan berdosa itu, biarlah Roh Kudus mengisi hati pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh orang yang mau bertobat, karena kami diyakinkan Tuhan senang menerima kami yang bertobat. Senang menerima kami kembali orang fasik yang senantiasa melupakan yang baik. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.